Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, siapkan alat bukti kuat di sidang pra-peradilan kasus Vina. Salah satu bukti yang disiapkan yakni jejak digital antara Peggy dan temannya Dede Kurniawan. Tony RM bilang ada jejak digital yang menyatakan Peggy membatalkan pulang ke Cirebon. Sehingga saat peristiwa pembunuhan terjadi, Peggy masih berada di Bandung. Tony menegaskan bukti fakta percakapan di kolom chat atau messenger itu sangatlah kuat. Kuasa hukum meyakini bukti pra-peradilan Peggy tidak terbantahkan. Sebenarnya kan bingung ya, ditanyakan mengenai apa? Komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September, memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Optimis kalau hakimnya nggak masuk angin udah. Udah, jelas kok. Sekarang alat buktinya apa? Kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi, kemudian chat-chat digital ya sudah jelas. Lalu alat bukti dari penyidik apa? Menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan Sugianti Iriani menunjukkan salinan berkas lengkap pra-peradilan yang sudah diregistrasi ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Sugianti menegaskan penyidik Polda Jabar salah tangkap dengan mentersangkakan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, polisi juga tidak melayangkan surat pemanggilan secara patut baik di tahun 2016 maupun di tahun 2024. Kalau memang polisi itu merujuk kepada putusan pengadilan dengan DPO Peggy alias Peron yang berada di Banjarwangunan, harusnya yang ditangkap bukan Peggy Setiawan bin Rudi, tapi Peggy Setiawan alias Peron yang berada di Banjarwangunan. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah salah orang seperti itu atau error in personas. Usai pemeriksaan di Polresta Cirebon Kota Sabtu kemarin, melalui kuasa hukumnya Dede Kurniawan memastikan pada Sabtu 27 Agustus 2016 Peggy Setiawan memang benar ada di Bandung. Dede mengaku dekat secara personal dan juga sering chat Facebook di tahun 2016. Saat berkomunikasi melalui chat Facebook itulah Peggy menginformasikan kepada Dede soal tak jadi pulang ke Cirebon karena motornya disita polisi. Ya, Dede, ini Peggy. Ya, dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya. Itu ya ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016 Peggy Setiawan berada di Bandung. Lalu dia menanyakan kapan pulangnya, nanti ya minggu depan ya Rabu kan. Nah dia menanyakan lagi kapan pulangnya, nggak pulang-pulang. Sampai dijawab 1 September saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas oleh polisi. Belum tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon memunculkan beragam spekulasi publik soal penyebab tak usainya kasus yang terjadi 8 tahun lalu. Sejumlah pihak meminta keseriusan Polri dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Wakapolri periode 2013 hingga 2014 Komjen Purnawirawan Ugroseno menyebut Presiden Joko Widodo seharusnya memanggil Kapolri, Kapolda hingga Kapolres sebagai langkah nyata untuk mengungkap kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina Eki. Presiden harus panggil Kapolri, Kapolda, Kapolres waktu itu penyidiknya panggil semua kalaupun diajak dialog. Jadi ini kenapa sebenarnya seperti ini? Mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan ya sekali lagi kita kan percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah melihat oh ini presiden turun tangan pasti terungkap, itu saja. Bapak Presiden itu bertanggung jawab terhadap setiap nyawa yang hilang di Indonesia yang sakit. Presiden Jokowi sebelumnya memang memerintahkan agar polisi mengungkap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Vina yang terjadi tahun 2016 silam secara transparan. Pendapat lain soal penanganan kasus ini juga muncul dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menilai penyidik kasus pembunuhan Vina tidak profesional. Tak hanya itu, Mahfud menduga ada permainan jahat di balik kasus ini. Ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah
sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Dua masalah, satu, Peggy ditangkap, sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu, dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut? Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut? Penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pada akhir Mei lalu nyatanya tidak membuka tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun justru memunculkan kontroversi baru, terutama terkait penghapusan nama 2 DPO kasus ini. Kemunculan sejumlah saksi penting yang mencabut keterangan mereka juga menjadi kontroversi lain. Setidaknya ada 4 saksi yang mencabut BAP-nya dalam perkara ini karena merasa mendapat tekanan saat membuat BAP pada 2016 lalu. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Aku nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT. Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak politik semua. Penyelesaian kasus pembunuhan Vina kini dinanti publik. Kinerja Polri tentu menjadi taruhan atas penegakan hukum yang berlaku adil dan merata. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus pembunuhan Vina Eki dinilai belum temukan titik terang yang jelas. Beberapa kejanggalan ditemukan setelah sejumlah saksi yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu memberikan pernyataannya. Termasuk sorotan terhadap Ibtu Rudiana, ayah korban Eki. Apakah polisi akan kembali memeriksa Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus pembunuhan ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Sugianti, Pak Anton dan juga Pak Bambang. Dalam Kompas Petang sore hari ini saya langsung ke Pak Anton. Pak Anton, ini ada desakan untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki yang bisa dikatakan sudah bergulir terlalu lama. Ada juga desakan untuk memanggil Kapolri. Tanggapan Anda seperti apa? Saya kira Kapolri itu sudah diberikan warning oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira masalah penyidikan ini cukup ditangani oleh Polri dan cukup ditangani oleh Polda Jabar. Dan di dalam hal ini pun juga Polda Jabar sudah mendapat asistensi dari Mabes Polri, baik dari Propam maupun dari lapor dan lain-lain. Jadi di dalam hal ini kita percayakan saja karena garda terdepan daripada penegakan hukum adalah penyidik. Jadi tidak usah terlalu melebar. Adapun masalah ini berlarut-larut, memang menurut saya masih ada waktu. Ini belum beberapa bulan. Tapi begini, maaf saya potong Pak Anton. Spekulasi di masyarakat jadi berkembang terlalu luas. Ada seperti bola liar. Apakah ini sudah tidak terlalu berkepanjangan? Saya kira begini. Dan di dalam masalah penegakan hukum itu, di dalam aspek legalitas, justru yang paling harus dihindari itu adalah opini. Nah, sementara di sini masyarakat lebih banyak berdasarkan opini-opini. Bukan kita menyalahkan masyarakat. Silakan saja beropini. Tetapi opini itu, keterangan lisan ini di dalam penegakan hukum ini sangat rawan dan cukup lemah. Justru di sini mari kita buktikan melalui jalur-jalur hukum yang jelas. Seperti tadi ada jalur pra-peradilan, daripada berbicara ke sana ke sini gitu kan. Untuk menetapkan bahwa apakah pantas enggak Peggy ini jadi tersangka, pantas betul enggak Peggy ini ditahan gitu atau ditangkap. Nah, itu melalui jalur hukum. Karena kalau melalui jalur opini nantinya justru akan berkembang liar. Dan justru sekarang saya
lebih setuju tadi adanya bukti-bukti saintifik seperti ada IT dan lain-lain. Silakan nanti dibuktikan di peradilan kalau memang itu merupakan satu bukti yang nyata. Tentu saja pun juga polisi pun juga harus lebih mengutamakan physical evidence daripada saksi-saksi hidup. Karena saksi hidup ini ya bisa saja dicabut sewaktu-waktu gitu kan. Sementara physical evidence atau bukti-bukti fisik yang mati ini itu kekuatannya itu akan lebih akurat gitu kan. Misalkan baik, saya ke Bu Sugianti. Ibu Sugianti setuju jika disebut masih banyak waktu untuk mengungkap kasus ini? Sebenarnya saya tidak setuju karena ini udah jelas bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukanlah Peggy alias Peron sesuai DPO pada amar putusan nomor 3 maupun nomor 4 Feed B 2017. Karena di dalam jika memang pihak Polda akan melakukan penangkapan terhadap DPO sesuai dengan amar putusan, haruslah menangkap DPO, ciri-ciri DPO yang ada di amar putusan tersebut, bukan Peggy Setiawan bin Rudi. Karena kalau memang pihak Polda menduga Peggy Setiawan bin Rudi ini adalah merupakan salah satu tersangka juga, harusnya dilakukan pemanggilan terhadap Peggy Setiawan ini sebanyak 3 kali panggilan secara patut. Karena Peggy Setiawan ini tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO yang ada di amar putusan. Oke, Bu Sugianti, tapi bagaimana dengan yang sempat terungkap saat ini di masyarakat bahwa saat itu ayah Eki, Ibtu Rudiana ikut menangani kasus ini? Ya justru itu makanya kan seperti yang dikatakan oleh Mabel Ede, di sini ada rekayasa karena secara tidak objektif kalau memang ayah Eki sebagai orang tua korban menangani perkara ini dengan emosi dan tidak objektif terhadap DPO yang memang dia katakan di dalam amar putusan tersebut. Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah diperlukan Ibtu Rudiana ini untuk diperiksa kembali? Terkait dengan Ibtu Rudiana tentu memiliki peran yang sangat penting karena dia salah satunya adalah sebagai pelapor dan orang tua korban, kemudian juga sebagai penyidik di kepolisian gitu loh. Apakah dia terlibat dalam upaya penyidikan atau tidak? Ini tentu harus diklarifikasi oleh kepolisian. Karena ketika seorang pelapor dan kemudian menjadi salah satu ahli waris korban tentu memiliki subjektivitas dan padahal profesionalisme penyidik ini juga harus menjaga objektivitas. Makanya terkait dengan peran Ibtu Rudiana dalam penyidikan ini sangat penting sekali. Apakah dia terlibat atau tidak? Ini yang perlu diklarifikasi oleh kepolisian. Kasus ini sebenarnya sederhana. Mengapa berkembang sedemikian rupa dan sampai sekarang belum selesai? Ini tentu tidak lepas dari upaya kepolisian, minimal dugaan dari masyarakat, ada upaya kepolisian untuk menutup-nutupi. Karena terkait dengan subjektivitas itu tadi. Bila kepolisian menjaga profesionalisme dan objektif, tentu bukti-bukti terkait dengan mentersangkakan Peggy maupun yang lain-lain itu segera digelar agar tidak memunculkan asumsi kemana-mana. Kemampuan masyarakat itu hanya pada opini. Penyidikan itu adalah kewenangan kepolisian. Maka kami tangkap. Itu kepolisiannya segera membeberkannya seperti itu. Gimana Pak Anton? Anda setuju ada upaya kepolisian untuk menutupi kasus ini? Apakah memang Ibtu Rudiana ini perlu diberikan keterangan atau perlu memberikan keterangannya kepada publik? Saya kira itu juga sudah dilakukan secara proaktif oleh Polri. Propam Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Hanya hasilnya itu ya sedang kita tunggu sampai hari ini. Jadi sudah seminggu yang lalu Ibtu Rudiana itu sudah diperiksa. Nah betul sekali, saya setuju dengan Pak Bambang. Memang nanti hasilnya
perlu satu klarifikasi sehingga tidak ada lagi nanti kecurigaan-kecurigaan. Dan juga tadi saya menanggapi masalah tertangkapnya FS atau Peggy di dalam hal ini, saya kira saya sudah tanyakan berkali-kali kepada pihak Polda, kenapa sampai ditangkap? Satu, karena PS yang sekarang ini adalah yang rumahnya sama saat itu 2016. Oke. Tapi perlu tidak ada penjelasan dari Kapolda Jawa Barat untuk menjelaskan atau terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rusdiana, ayah dari korban Eki? Saya kira saya setuju sekali gitu kan. Nah, justru di sini nanti kita akan tahu bagaimana hasil propam itu sendiri, dan bahkan saya yang pertama kali mengusulkan agar diadakan audit penyidikan gitu. Tapi apa sih Pak Anton sebenarnya yang saat itu terjadi ketika pemeriksaan penyelidikan di tahun 2016 terkait dengan keberadaan Ibtu Rusdiana sendiri? Jadi Ibtu Rusdiana itu sendiri justru adalah sebagai pelapor dan ditariknya ke Polda itu justru untuk menjaga netralitas. Nah, apakah yang bersangkutan ini punya peran di dalam menangkap langsung ataupun yang lain-lain, kan itu bisa dikonfrontir dengan para tersangka yang sekarang. Apakah betul ditangkap oleh Ibtu Rudiana? Sementara di dalam surat perintah tugas penyidikan, Ibtu Rudiana itu tidak termasuk di dalam surat perintah penyidikan maupun surat perintah penangkapan. Jadi hal ini pun juga kita jangan berpersepsi, tapi harus betul-betul dibuktikan. Dan saya yakin dan percaya kalau memang itu dilakukan, nanti bisa dikonfrontir apa betul dibawa ke kantornya. Nah, sementara hasil yang kami dapatkan dari Polda Jabar maupun Polda Cirebon itu tidak ada. Bahkan setelah itu Ibtu Rudiana pun juga sekolah ke Sukabumi. Soal dugaan saat salah satu saksi Liga Akbar yang dimintai ataupun sempat berbicara dengan Ibtu Rusdiana dan kemudian langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangannya seperti apa? Liga Akbar itu apakah yang jadi tersangka sekarang atau bukan? Salah satu saksi. Saksi, bukan. Itu kan yang ditangkapnya para tersangka sekarang yang ada di dalam. Bisa ditanyakan apa betul yang menangkapnya Ibtu Rudiana. Kalau saksi itu bisa saja saksi gitu kan. Walaupun oh iya Liga Akbar misalkan yang mengatakan bahwa ada terjadi pelemparan itu. Tetapi itu kan tidak begitu signifikan, tetapi yang paling signifikan adalah para tersangka yang sekarang berada di sana. Betul nggak ditangkap oleh Ibtu Rudiana? Betul nggak dibawa ke kantornya? Kan ini bisa dikonfrontir nanti. Jadi kita sendiri tidak berpersepsi, dan jangan lupa ketika di dalam sidang pengadilan pertama saja dari salah satu pengacara Peggy dengan pengacara Pina dengan Eki menyatakan bahwa para terdakwa yang sekarang ada pun juga istilahnya memberikan keterangan membetulkan terjadinya pembunuhan dan penganiayaan. Oke, saya ke Bu Sugianti. Bu Sugianti, bagaimana Anda melihat terkait dengan rangkaian kasus ini saat ini? Ada desakan juga agar Liga Akbar berbicara jujur dan juga Liga Akbar sempat mencabut BAP-nya. Ya, saya melihat bahwa ini adalah adanya rekayasa. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak barusan, bahwa Peggy yang ditangkap itu adalah Peggy yang beralamat pada saat penggeledahan. Kenapa pada saat penggeledahan di tahun 2016 Peggy tidak dilakukan pemanggilan secara patut? Karena memang Peggy tempatnya ada di Kepongpongan, kemudian dia sedang tidak berada di tempat karena sedang bekerja di Bandung. Nah, kenapa pada saat amar putusan di dalam DPO kok alamatnya bukan di Kepongpongan yang saat digeledah? Karena kan kewajiban dari pihak kepolisian itu melakukan klarifikasi, harusnya melakukan pemanggilan dulu. DPO dengan penggeledahan itu alamatnya berbeda. Kalau memang Peggy yang di penggeledahan itu di tahun 2016 diduga adalah pelakunya, kenapa tidak dipanggil secara patut untuk dilakukan klarifikasi? Dan kenapa di DPO pun di amar putusan bukan Peggy yang ada
di Kepongpongan, Pak, di Banjarwangunan. Di situ aja sudah ada kejanggalan, begitu. Makanya kita melihatnya ada rekayasa. Kemudian Liga Akbar mencabut BAP-nya, dan Liga Akbar menyatakan dengan sebenarnya bahwa dia itu saat itu diminta oleh Rudiana untuk mengatakan bahwa terjadi kejar-kejaran, pelemparan batu, padahal sebenarnya tidak ada. Itulah yang menjadi kita semakin kuat bahwa ini adalah rekayasa. Oke. Baik, diduga ada rekayasa, itu yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kita masih akan kembali membahasnya dan jawaban dari Pak Anton mungkin akan disampaikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017. Saat ini Pak Anton, banyak desakan dari masyarakat untuk ada statement resmi dari penyidik saat ini tentang keberadaan atau maksudnya kasus ini, tentang Ibtu Rudiana yang juga ayah dari korban Eki. Apakah perlu Kapolda Jawa Barat ataupun Polda Jawa Barat memberikan statement terkait dengan pemeriksaan ataupun adanya penelusuran terhadap Ibtu Rudiana ini? Saya kira kalau untuk meredam keresahan masyarakat tidak ada salahnya. Silahkan. Justru tadi polisi kalau memang tidak ada harus mengklarifikasi. Saya setuju dengan Pak Bambang. Tapi kalau tidak pun juga ya masyarakat juga, publik jangan marah gitu kan. Dan masalah tadi ada kesaksian ada Akbar itu sendiri, bahwa kesaksian itu kan bukan satu-satunya. Bahkan sekarang didapatkan lagi saksi-saksi dari masyarakat tentang terjadinya di TKP 1 ya pelemparan, kemudian terjadinya penganiayaan, ada 2 orang. Jadi silakan saja kalau mau dicabut. Jadi kita pun juga jangan terburu-buru mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebuah rekayasa. Dan masalah PS pun juga bukan masalah kenapa tidak dipanggil, kenapa tidak yang paling penting itu apakah benar yang ditangkap sekarang ini PS yang di DPO atau bukan. Nah, di sini saya tanyakan kepada penyidik, kamu bagaimana menentukan ini? Pak, saya punya kualitas saksi yang luar biasa. Siapa? Itu adalah kawan satu SD, satu SMP yang sekarang juga sebagai dakwa atau terpidana. Dan dia menyatakan bahwa betul PS itu yang sebagai tersangka. Baik, kami tangkap. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, perlu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ugroseno bahwa Kapolri, Kapolda Jawa Barat ini harus dipanggil, dan juga tentang Ibtu Rudiana ini, ayah dari Eki? Dengan berlarut-larutnya kasus ini tentu dan progres yang sampai sekarang juga belum signifikan ya. Presiden bisa saja memanggil Kapolri karena isu ini jangan sampai dibiarkan semakin liar gitu. Kasihan masyarakat dengan problematika yang lebih penting lagi di luar gitu. Makanya kalau dalam waktu dekat Kapolda Jawa Barat maupun penyidik dan maupun Kadipropam yang belum bisa mengklarifikasi kasus ini dengan benar, tentu Presiden wajib segera memanggil Kapolri agar Kapolri bisa bertindak lebih cepat dan meminta pertanggungjawaban Kapolri terkait dengan penyidikan kasus ini seperti itu, sehingga masyarakat tidak diombang-ambingkan dengan opini liar, kemudian ada pencabutan kesaksian, munculnya banyak saksi dan yang lain-lain seperti itu. Baik, singkat saja dari pengacara Peggy Setiawan, Ibu Sugianti, apa yang saat ini, proses hukum apa yang saat ini sedang dijalani dan upaya apa saja? Kita sudah mengajukan permohonan pra-peradilan pada tanggal 11 Juni 2024 kemarin, dan mungkin akan dilakukan sidang pada tanggal 24 Juni 2024. Nanti dalam sidang pra-peradilan ini kita akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron, karena memang ini adalah salah orang atau error impersonal, karena memang mungkin Sudirman yang saksi yang dikatakan kenal dengan Peggy memang betul itu kenal teman SD-nya, tapi kan bukan berarti Peggy Setiawan adalah pelaku dari pembunuhan Vina
dan Eki. Mungkin bisa dikatakan kenal, tapi kan bukan berarti dia pelakunya. Kita juga tidak tahu apakah ada sidik jari Peggy di TKP, ataukah hasil visumnya juga seperti apa yang dikatakan ada sperma itu, spermanya siapa. Kita pun harus tahu kalau memang Peggy Setiawan itu diduga sebagai pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Oke, Pak Anton, ada sejumlah saksi yang saat itu dihadirkan di tahun 2016 rame-rame mencabut BAP. Apakah ini bagian dari salah satu bukti bahwa ada ketidakberesan saat pemeriksaan dan juga penyidikan di tahun 2016? Betul, ada yang mencabut. Tetapi sayangnya ketika di sidang pengadilan mereka mengatakan hal yang sama, bahwa mereka juga ikut melakukan satu penganiayaan. Sementara satu kesaksian atau satu alat bukti yang dianggap sah itu ketika diucapkan di sidang pengadilan di bawah sumpah. Nah, ini ada saksinya para pengacara, walaupun saat itu sidang tertutup. Jadi, tapi saat ini para saksi itu mengaku bahwa mendapatkan tekanan sehingga berkata seperti itu. Tekanan dari siapa? Sementara setelah di sidang pengadilan itu penyidik sudah tidak ada, jaksa tidak ada. Siapa yang menekan? Tidak ada yang menekan. Itu. Dan justru di sini pun juga ya jangan lupa apabila seseorang itu memberikan keterangan yang tidak benar, itu akan diancam dengan sumpah palsu. Yang ancamannya 9 tahun itu kan. Jadi justru yang jadi kita patokan itu bukan di BAP. BAP bisa kemana saja. Tetapi ketika di sidang pengadilan, dan di sidang pengadilan mengatakan bahwa mereka juga turut melakukan. Sehingga jalannya proses penganiayaan TKP 1, TKP 2, sampai TKP 3 itu jelas tergambar. Nah bahkan diadakan banding sampai kasasi ditolak. Kenapa? Karena bukti yang sudah cukup berdasarkan criminal justice system. Dan saya sarankan sekarang kepada Polda Jabar agar lebih responsif memberikan informasi, sehingga dengan demikian masyarakat pun juga bisa ada informasi yang komunikatif. Baik, kami tangkap Pak Anton. Saya ke Pak Bambang terakhir, singkat saja. Apa yang harus ditelaah dan juga bagaimana untuk menuntaskan kasus ini? Di tengah ada pencabutan BAP, di tengah ada statement berada di bawah tekanan saat melakukan BAP. 1 sampai 1 atau 2 atau 100 saksi itu tidak lebih berbobot dibandingkan bukti-bukti material, bukti-bukti fiksi. Itu yang seharusnya disampaikan oleh kepolisian gitu loh. Pencabutan sudah menjadi rahasia umum bahwa kesaksian seorang tersangka itu bisa saja bias karena ada tekanan, karena intimidasi dan sebagainya. Makanya lebih baik Polda Jawa Barat itu menyajikan bukti-bukti terkait dengan pentersangkaan mereka, pentersangkaan Peggy Setiawan dan yang lain-lain. Apa bukti-bukti materi terkait dengan itu? Ini terkait dengan forensik, otopsi dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dijelaskan oleh kepolisian, tentu akan membatalkan atau menghapuskan dari kesaksian, bahkan pencabutan kesaksian-kesaksian dari berbagai orang tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISES, dan juga Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan Ibu Sugianti Riani, pengacara dari Peggy Setiawan. Terima kasih, selamat sore.